Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berhutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih gak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berhutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Iya membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih gak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot kepala sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berhutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berhutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Iya membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribun News. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai? Kenapa gaya hidup begini? Selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol, untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Iya membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat SMP, remaja itu menyebut nominal sekitar 1 juta rupiah. Padahal, dari pengakuan sang ibu yang duduk di sampingnya, kondisi ekonomi keluarga jauh dari kata mapan. Ibunya hanya seorang ibu rumah tangga, sementara ayahnya berjualan botol kaca untuk bensin eceran. Waktu SMP itu bayar sekitar 1 juta rupiah doang, 1,2 juta rupiah, kata si gadis. Ibunya kerja apa? Ayahnya kerja apa? Tanya Deddy. Saya, ibu rumah tangga. Ayahnya, wira swasta, dagang. Dagang botol-botol untuk bensin, eceran, jelas ibunya. Meski penghasilan pas-pasan, sang ibu tetap rela mengeluarkan uang demi perpisahan agar anaknya punya kenangan bersama teman-temannya. Ia mengaku lebih memilih menghabiskan uang untuk acara itu daripada menabung untuk membeli rumah. Ibu lebih setuju mana? Perpisahan tapi bayar, atau perpisahan dilarang, nggak ngeluarin duit? Tanya Deddy. Kalau buat mental anak, setuju yang bayar. Kalau nggak ada kenangan, kan ini, sahut sang ibu. Deddy yang mendengar jawaban itu langsung menyinggung pilihan hidup keluarga tersebut. Ibu rumah aja gak punya, sindir Deddy. Iya, tapi kalau demi anak saya sih nggak apa-apa, Pak, jawab si ibu. Lebih lanjut, Deddy pun mengingatkan, sebagai orang tua, mestinya mereka lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, ketimbang membiayai gaya hidup. Demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Ibu tinggal aja masih di bantaran sungai, kenapa gaya hidup begini, selangit, kata Deddy sambil mengangkat tangan ke atas. Ini kan harus diubah, tegasnya. Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada Kamis, 20 Februari 2025, Deddy memang gencar menentang pelaksanaan perpisahan dan study tour di SMA SMK se-Jawa Barat. Menurut Deddy, kegiatan semacam itu hanya membebani orang tua siswa. Bahkan, di hari pertamanya menjabat, Deddy langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMA N6 Depok yang bersikeras mengadakan study tour ke luar provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menegur seorang siswi SMA dan ibunya yang ngotot meminta adanya acara perpisahan di sekolah. Momen itu terjadi ketika Deddy Mulyadi bertemu sejumlah warga Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, yang menjadi korban penggusuran. Sebagaimana diketahui, pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya membongkar ratusan rumah yang berdiri di bantaran Kali Cikarang, Bekasi Laut, termasuk rumah remaja perempuan tersebut dan keluarganya. Momen pertemuan itu diunggah Deddy Mulyadi di kanal YouTube-nya. Siswi itu, yang baru saja lulus SMA, mengatakan keinginannya agar tetap ada acara perpisahan. Kalau misalnya bisa, wisuda pengeluarannya lebih sedikit. Biar adil, Pak, semua murid bisa ngerasain perpisahan, ujar si gadis, dikutip dari kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi via Tribunnews. Namun, Deddy Mulyadi mengingatkan, selama ini pelaksanaan perpisahan di sekolah seringkali membebani orang tua murid, bahkan ada yang sampai harus berutang untuk menutupi biaya acara maupun study tour. Siswi SMA itu pun mengaku bahwa biaya perpisahan cukup memberatkan keluarganya. Tapi, ia tetap berpendapat acara itu penting agar semua siswa bisa merasakan momen kelulusan. Ngerasain perpisahan, duit dari siapa? Tanya Deddy. Orang tua, jawab siswi tersebut. Membebani nggak? Lanjut Deddy. Ia membebani, Pak. Tapi, kan ada juga yang cuma lulusan SD, SMP, atau SMA, jawabnya. Ketika Deddy meminta rincian biaya perpisahan saat